Udah banyak contohnya, Mas. Ya udah banyak. Kecelakaan di jalan. Yang pakai helm aja meninggoy, apalagi enggak kan? Nah itu. Nah bagus. Jadi biar contohnya makin banyak, biar orang. Yang pakai helm meninggoy tapi keadaannya nggak penyet kepala. Sama-sama juga ya. Tapi utuh. Iya. Jadi tetap nggak apa-apa. Selamat datang di Belum Tahu, di mana banyak hal yang sudah lu tahu, banyak juga hal yang lu belum tahu, oke? Dan kali ini kita sudah kedatangan Nope, Novian. Mas Hugo. Banyak hal yang kita belum sudah tahu juga mungkin tentang Nope ya, yang sudah jutaan follower itu. Tapi banyak juga mungkin hal-hal yang belum kita tahu, apalagi pendapat-pendapat Nope tentang sesuatu. Apalagi Nope ini dari Madiun ya? Dari Madiun, Kabupaten. Dari Madiun, yang sudah pasti akan lebih mengerti jaksel-jakselan, pasti ngerti sekali loh, pasti ngerti. Loh, Mukti aja ngerti loh. Mas Mukti tahu? Iya, harusnya dari orang Jawa pasti ngerti. Jaksel? Iya, harusnya. Ampun. Nanti kita tes aja dulu. Oke, pertanyaan kita akan membahas 3 topik. Siap, Mas Go. Dan di topik-topik itu nanti pendapatmu seperti apa, pendapatku apa, kita setuju apa enggak, ya udah kita bisa setuju bisa enggak kan? Kalau setuju ya bagus, kalau nggak setuju nggak apa-apa. Kita lihat coba ya. Ya. Topik pertama ini mengenai, aduh apa tadi aku lupa tulis. Yo. Ya aman. Slow. Asu apa tuh? Aku lupa tulis loh tadi. Enggak, soalnya tadi ada yang lebih bagus dari itu. Oh ini ada benar motor. Hubungan pinter tuh. Kan dengar. Iya, enggak. Jadi topik pertama adalah kayaknya nih orang naik motor kalau nggak pakai helm kan ditilang. Menurutku kayaknya orang naik motor nggak pakai helm biar aja nggak usah ditilang, biar di jalanan aja. Setuju nggak? Jadi orang naik motor yang nggak pakai helm nggak usah ditilang, biarin aja mereka di jalanan seperti itu. Setuju nggak? Biarin di jalanan. Biarin nggak pakai motor, nggak pakai helm. Setuju nggak? Kalau aku setuju soalnya, kamu nggak setuju. Sampean kenapa setuju? Sampean kenapa nggak setuju dulu? Sampean saya. Aku saya, oke. Ya, sampean saya. Aku saya. Setuju karena biar kalau kecelakaan bisa jadi contoh. Tuh lihat tuh nggak pakai helm tuh, buyar otaknya gitu, bisa gitu jadi. Meninggoy. Jadi contoh ya untuk para meninggoy, bisa buat polisi, untuk orang yang lebih tertib. Aku bilang juga apa meninggoy karena nggak pakai helm gitu. Kenapa nggak setujunya? Nggak setuju karena ini toh. Kalau aku ini, kalau rata-rata di kabupaten di desa itu karena jarang. Banyak jalan-jalan di desa itu banyak orang-orang nggak pakai helm. Ya. Iya. Termasuk kamu tuh. Termasuk aku. Ya. Ya harusnya kelihatan. Lebih sering ini kalau pakai helm harusnya rambutnya nggak keriting. Nggak keriting. Lebih lurus gitu. Itu pengaruh nggak pakai helm. Pengaruh. Nah tapi kalau ada lampu merah jalan besar itu baru orang-orang pakai helm. Iya. Dulu tuh malas sekali kalau mau ke kota itu helmnya dipakainya nanti pas mau di kota, pas sudah ada lampu merah baru pakai. Taruh di bawah dulu biasanya gitu. Padahal bisa pakai dari awal ya. Tapi harusnya berarti setuju aja dong kalau nggak pakai helm itu dibiarin aja. Enggak toh, karena peraturannya kan harus pakai helm. Peraturannya, iya. Nggak setuju aku. Nggak setuju karena peraturan toh berarti. Kalau nyaman enakan nggak pakai helm tapi ya. Ya kalau dekat nggak usah helman. Sama kalau dekat helman. Misal dekat keluarga enggak pakai. Kalau keluarga ke Alfa gitu nggak pakai. Iya kalau dekat. Ya makanya kalau aku kecelakaan ya wes jadi contoh. Siap gitu. Ya, jadi menurutku sih tetap nggak usah. Nggak usah ya. Maksudnya peraturannya biarin aja biar jadi contoh. Keren. Biar jadi contoh. Jadi kamu tetap. Saya nggak setuju aku. Nggak setuju. Karena peraturan toh. Peraturan dan keselamatan. Yang penting utama selamat. Betul. Ya justru biar jadi contoh kalau pakai helm itu tidak selamat, biar orang-orang jadi mau nggak mau pakai helm. Udah banyak contohnya, Mas. Ya udah banyak. Kecelakaan di jalan. Yang pakai helm aja meninggoy, apalagi enggak kan? Nah itu. Nah bagus. Jadi biar contohnya makin banyak, biar orang. Yang pakai helm meninggoy tapi keadaannya nggak penyet kepala. Sama-sama juga ya. Tapi utuh. Iya. Jadi tetap nggak apa-apa ya. Keselamatan utama, keselamatan utama ya. Aku kayaknya tetap, menurutku sih nggak apa-apa biar jadi contoh, biar orang tahu di jalan juga buat ngelatih ke anak misalnya di jalan
ini bedanya orang yang sekolah sama yang enggak. Langsung gitu. Kan bisa dikasih tahu contoh. Ya kan, jadi contoh. Ya gitu ya. Berarti Iya. kita beda kayaknya. Aku Iya. kayaknya tetap peraturannya biar bebasnya biar jadi contoh kamu. Bebas ya. Kamu tetap harus ya. Heeh, Karena yang itu penting peraturannya. hati-hati aku. Hati-hati, selamat. Wes, Mm. oke. Yang kedua ini topiknya tentang perjawa-jawaan lah. Jawa-Jawa, Mas Go. Siapa Iya, Go? aku juga orang Jawa tapi aku ora iso ngomong Jawa. Jawa mana? Hah? Sumpah sama Jawa. Iya, Jawa. Malang. Demi apa, Mas? Iya, tapi ora iso ngomong Jawa Kenapa? Kan dari kecil di sini. di Bogor. Oh, dari kecil di Bogor. Hmm, Sama Malang mana? Wes ngomong Jawa ngerti aku ngalam. Ngalam. Bang. Serius, Tuh Mas? orang ora iso. Serius? Serius. Oh. Ya udah kita ngomong Jawa-Jawaan aja ya. Ya, Aku ora ngomong bisa. Jawa ya. Ora iso. Ora iso sama. Ora iso. Kayak iso. Ngomong Jawa-Jawa. Menurutmu Hmm. kuli Jawa atau pekerja bangunan Jawa itu top tier, top nomor 1 di Indonesia. Setuju nggak? Secara skill dan segala macam. Mungkin. Setuju apa nggak? Jangan mungkin. Mungkin. Kenapa mungkin? Karena aku kemarin juga ada bangun rumah toh. Mencong kabeh. Padahal kuli Jawa. Iya. Terus bangunan baru setahun udah rembes. Udah rembes. Mungkin Jawanya bukan Jawa ini keturunan kali dia atau tinggal di Jawa sebenarnya orang lain ini. Ini namanya proyek mangkrak. Namanya siapa? Enggak, proyeknya mangkrak. Jadi ya belum selesai udah ditinggal. Ya, jadi gitu. Menurutmu belum tentu setuju kalau belum tentu. Mungkin iya, mungkin enggak. Tergantung. Soalnya menurutku iya. Kenapa, Mas? Karena itu bahkan jadi jualan. Jadi aku pernah ke Palembang, ada slogan bisa jasa bangun rumah. Ada tulis nomor HP, terus di bawahnya kulinya Jawa. Gitu. Jadi kuli Jawa tuh nilai lebih. Ya, nilai lebih. Nanti aku ada fotonya, nanti aku tulis di sini. Berarti beneran gitu. Jadi itu secara skill. Dan dulu Candi Borobudur yang bangun orang apa? Kurang tahu. Orang Jawa. Akurat itu. Akurat. Ya mungkin di sana ya Selendra. Kan orang-orang Selendra yang bangun. Ya tapi keturunan Jawa. Walaupun bangunan-bangunannya terinspirasi dari Buddha dan segala macam, tapi yang bangun ya orang Jawa. Keren ya berarti ya? Ya keren makanya. Orang Jawa. Candi ya? Orang Jawa bikin candi belum ada semen segala macam. Tenis indoor Senayan. Orang Jawa. Iya, bisa jadi. Aku perform di situ nyaman. Karena ini sesama yang bikin loh. Sadulur ya. Satu daerah. Sadulur. Tapi rata-rata kalau di tempatku kalau kulinya dari teman-teman Jawa itu diolor-olor. Kalau misalnya bangun kamar mandi itu. Diolor-olor itu apa? Dipanjang-panjangin. Oh, dipanjang-panjangin. Biar dapat bayaran terus. Ya. Jadi kecuali kalau borongan, dipres langsung. Gitu, pres. Tapi kalau perorangan itu kadang molornya lama gitu. Berarti mungkin spesifik ya, mungkin kulit Jawa yang oke itu yang borongan. Mungkin. Kalau yang itu suka diolor-olor. Ya borongan. Ya semoga kalau misalnya bangun-bangun itu enggak ada ini kendala kayak mangkrak terus duitnya dibawa. Kan sering tuh Mas? Sering. Dibawa mandor juga. Dibawa gitu. Ya. Berarti kamu setuju nggak? Ya rada setuju nggak setuju ya karena yang tadi masalah rumahmu juga mencang-mencong ya? Iya, soalnya nggak sesuai gambar ya. Nggak sesuai gambar. Kamar mandi lebih gede sama kamar. Ini apa suruh tidur kamar mandi? Mungkin ini kali apa namanya dia dulu pas bangun nggak punya kamar mandi jadi waktu bangun kamar mandi kamu langsung aduh segini kamar mandi idamanku loh gitu langsung gitu ya. Ya udah kita nggak setuju lagi untuk ini ya nggak setuju karena menurutku kuli Jawa itu kayak the best kayak karena patokannya candi itu. Patokannya candi. Alwi itu kuli tapi Makassar. Alwi kuli tapi Bandung. Iya sih benar. Ya bagus juga. Ya. Cuman yang Jawa mungkin lebih bagus lagi. Mungkin. Ya, menurutku gitu. Ya. Tapi mungkin kuli Jawa sopan, Mas. Kuli Jawa sopan. Gimana? Kenapa kuli Jawa sopan? Sopan santun. Soalnya Jawa toh. Oh. Ya, gitu. Biar mangkrak tetap sopan ya. Mas Nope punten iki. Iki mangkrak sebulan ya ora apa-apa toh. Ya, gitu. Aku ngerasain itu. Gitu kok ngono. Waktu uangnya udah habis di depan rumahku gini. Bener. Duduk keraton gitu. Duduk. Ngapunten Mas niki saestu sudah kotong ini dananya udah nggak bisa ini kalau nggak ada uang nggak bisa lanjut gitu. Jadi iba tuh. Iba tuh tetap. Aduh, iki ya wes lah. Wes terserah sampean.
Terserah sampean. Terserah. Oke. Awalnya mau aku promo kemana-mana. Dalam- Dari ini. Pas kamu ngomong terserah sampean, dia langsung yes. Dan Iya ya. nambah duit. Alhamdulillah. Ya, Terus alhamdulillah. Mas, jalan tong tak tong belum. Langsung DE nah lanjut bangun sambil dengerin DX. Nggak jamin ya. Nggak jamin ya. Jadi salah satu Salah satu lagu ya. NDX, Mas Dedi Caknan, Dedi Caknan, William Maton ya, gitu. Enggak cuma kuliah Mas, aku juga Iya, iya, gitu. iya. Ya udah itu berarti kita nggak setuju yang masalah kuliah. Ya, Oke. Masku. Apa lagi? Yang terakhir ini topik yang Berat ini. berat banget, Aduh. berat banget yang berhubungan dengan tadi kan Mas Nope ini paling Jawa dan berarti paling Jawa artinya paling ngerti soal jaksel-jaksel. Jaksel ya. Ya, paling ngerti toh. Kalau jaksel tuh identik dengan kalau malam semua harus ke Blok M. Blok M Gultik kan Mas. Blok M Gultik dan lain-lain, mau Blok M Gultik, mau Taman Literasi, Heeh. yang Bulungan. restoran Bulungan Itu Blok segala M? macam. Ya, Ya. ya. Jaksel berarti aku ya. Jaksel toh. Jaksel Jaksel aku. ini setelan udah Jaksel Udah Jaksel Pol. Jaksel Pol ya. Hmm. Heeh. Setuju nggak kalau apa namanya sebagai Jaksel yang ngerti Jaksel belum Jaksel kalau malam-malam apalagi abis maghrib itu belum ke Blok M. Setuju nggak? Setuju. Kenapa? Karena belum Gultik. Gultik, Gultik. gultik toh ya. Syarat Jaksel harus Gultik. Syarat Jaksel harus gultik, Iya, harus makannya harus nambah 2. harus nambah Iya, 2. pirnya harus 2. Walaupun gultik gitu terlalu dikit, sebenarnya sengaja kayaknya itu kok teori konspirasi supaya nambah-nambah terus kayaknya. Pernah makan gultik toh pasti Pernah, sebagai pernah. Jaksel mania? Tapi itu tikus beneran, Mas. Gultik kan gulit tikus. Bukan. Apa? Tikungan. Oh, tikungan. Tikungan. Sorry. Keliru. Emang Tapi gulai tikus yang di mana itu? ini toh Apa? ada bercandaan gitu toh. Ada, Iya, ada karena dikit Iya. terus kayak daging tikus mungkin karena potongannya dikit-dikit gitu. Iya, Ya, iya. banyak ngomong Iya, iya. gulit tikus, tapi gulit tikungan aslinya. Gulai tikungan. Mm-mm. Kenapa harus gultik kalau untuk jadi Jaksel itu? Minimal harus gultik. Kenapa? Karena belum Jaksel kalau belum makan kerupuknya kecil. Oh, kerupuknya. Intinya Kerupuknya. kerupuknya bukan gulainya. Sama kecapnya. Sama kecapnya. Kecapnya. Oh. Kecil kecapnya banyak. Itu kayaknya kalau orang Jawa makan gultik kecapnya banyak banget. Iya. Kenapa orang Jawa tuh suka manis-manis banget? Kayak nenekku dulu almarhum Mm-mm. sayur sop dikasih kecap juga. Iya, Kok kamu juga? iya. Kenapa sayur sop dikasih kecap juga? Karena nggak tahu kalau nggak manis kurang enak, makan kurang Kalau sedap nggak loh. manis kurang Ah. enak. Ya makan permen loh, toh aja kalau gitu. Ya, nggak kenyang. Oh, sop pakai permen manis. Iso toh, kopi ko pakai sop. Ngilang kantuk. Ora iso ya. Ora iso. Pokoknya apa-apa harus manis ya. Makanya kayak Iya. rawon, Mm-mm. rawon nggak manis-manis amat ya. Nggak manis. Gudeg manis toh. Ya, gitu. Sate biasanya tambah kecap, gitu. Madiun apa makanannya? Pecel. Pecel manis juga kadang. Pecel Madiun yang ini tuh yang lauk-lauk tambahannya manis-manis semua. Enggak, Bacem-bacem itu. kadang ini kalau pecel biasa, gurih, enggak manis. Oh, gurih ya. Heeh. Gambarinya. Udah. Susah. Balik lagi tadi yang ke gultik. Jadi Gultik. harus benar. Wajib gultik. Gultik Gultik toh untuk jadi Jaksel berarti. Untuk sementara gultik. Gultik toh. Gultik. Nggak mesti fashion, nggak mesti ke restoran lucu-lucu yang lagi ini harus gultik toh. Apa? Restoran lucu-lucu. Nggak tahu ada maca apa gitu yang di Blok M gitu. Dulu sempet viral tuh Mas, restorannya sampai ke sana itu. Apa itu namanya? Oh, itu apa ya? Yang restoran marah-marah. Marah-marah. Udah habis itu udah nggak viral lagi itu. Kenapa Mas? Nggak tahu udah musiman doang, musiman tok itu. Padahal dorawor-awor itu. Apa orang-orang? Meledak. Oh meledak. Iya, Meledak. itu Aku doang. sampai sempet pengen ke sana tapi harus ini toh daftar lah. Iya, untung enggak lah overrated. Oh. Tidak ini. Jadi kalau menurutku patokannya bukan gultik sih sebenarnya kalau untuk jadi Jaksel mah. Apa menurut Saman? Patokannya harus dandan aneh-aneh aja ke Blok M. Dandan aneh-aneh itu mau pakai celana aneh-aneh ini pokoknya kalau Jaksel harus gitu kayak Harus kalau gitu di ya? Blok M. Wah, Pokoknya harus malam dan habis maghrib kalau ke sana tuh enaknya. habis maghrib. Soalnya habis maghrib tuh orang-orang pada keluar. Nah makanya ada opini lagi nih. Setuju nggak kalau orang kan dari dulu bilang dari zaman kita kecil pasti habis maghrib itu tempat setan-setan keluar. Ya, Setuju? dari kecil emang didesain begitu. Didesain begitu. Dikasih info itu jangan keluar waktu maghrib. Karena setan keluar. Iya. Kamu setuju dodol kayak gitu? demit, nggak. Aku Iya, dari gombel. Setuju tapi kayak
emang ini beda rasanya kalau Beda kan ya karena dari siang ke malam ya, aja. kecuali kalau di Jakarta kota besar enggak kerasa Mas. Oh karena metropolitan sangat Enggak sibuk kerasa. sekali. Enggak Iya. kerasa. Aku selama di Jakarta enggak pernah ngerasain takut akan hantu. Akan hantu. Kecuali takut yang lain ya. Kalau hantu enggak ada. Apa takut yang lain? Ya, misal keluar malam takut di jalan Oh kenapa-napa iya gitu. iya. Tapi Takutnya sama lebih jambret apa Iya. segala macam, tapi sama hantu enggak. enggak. Nah, kalau di desa apalagi yang masih ini masih banyak bambu, Heeh, terus lampu belum banyak kerasa itu Mas. kerasa. Ya. Jadi kamu setuju ya kalau maghrib itu setan keluar lah, mau di desa mau di kota, cuman di kota lebih nggak takut aja, tapi setuju. Nah, masalah setan keluar aku sampai sekarang belum pernah lihat Mas. Jadi Iyo. kurang membuktikan omongan dulu. Oh jadi belum tentu setuju kalau setan keluar pas maghrib. Ya cuma takutnya kalau wali liwat atau apa gitu loh. Wali apa? Apa ya kalau di Jawa, oh jangan ngomong ngawur takutnya ada wali Oh liwat. kualit. Oh Kualat Kualat, mungkin kualat. ya gitu. kalau aku soalnya nggak setuju, Kenapa Mas? karena korupsi siang-siang biasanya. Setan tuh. Jadi gitu. Jadi nggak mesti maghrib gitu, kecuali semua koruptor maghrib berarti benar pas maghrib nih. Gitu. Berarti ini ya, Apa? nggak tahu waktu ya? Nggak tahu waktu. Koruptor. Setan muncul kapan saja, nggak Kapan mesti saja. maghrib. Jadi kita sama tadi setuju nggak Aku kalau setan keluar pas maghrib, Pak? Kamu Setuju. setuju? Aku nggak setuju ya. aman nggak setuju. Berarti nggak setuju Nggak kalau setuju. yang ini. Kita beda lagi Mas. Nah, tapi kalau ada film itu namanya Waktu Maghrib, Mm-mm. itu setan keluar nggak tuh? Kira-kira tuh film itu. Setan keluar waktu maghrib. Ketika pas maghrib doang? Apa enggak? Apa? Keluar terus dia. Keluar terus. Keluar Tapi terus. kenapa namanya Waktu Maghrib itu filmnya? Ya tentang mitos, membuktikan mitos. Kalau misalnya jangan keluar waktu maghrib karena pasti ada bahaya dari dulu kan. Iya, iya, iya. Ngomongnya gitu, jangan keluar waktu maghrib karena Nanti takutnya diculik wewe setan. gombel. Heeh. Terus diculik, ini pernah nggak diculik apa kalung wewe yang tetenya sampai segini? Ya, Ya. itu salah satunya. Iya, iya. Ya, Ya, jangan ya. bahaya. Iya, Nanti iya. disusoni, Disusoni. disusuin Iya, ya iya. gitu. Iya, iya. Ya. Nah, Nah, ini waktu maghrib 2 terusan berarti dari waktu maghrib yang Waktu pertama. Isya Mas. berarti harusnya. Bukan, Udah tetap maghrib ya. tetap. Heeh. Nah, judulnya tetap Mas. Tetap. Gitu. Yang bedanya apa sama film yang pertama ini? Jadi ini nerusin cerita yang pertama Mas. Jadi ceritanya kayaknya lebih ke tahun sekarang. Oh, kalau yang pertama itu tahun? Wah, 1900-an. Betul Mbak? Apa? Oh, tahun 90-an pokoknya, tahun 90-an. Tahun masa lampau. Masa lampau. Jadi 20 tahun kemudian Oh, orang-orangnya sama berarti. hampir sama. Jadi anak-anak yang dulu kecil Udah gede. udah gede. Gitu. Iya, iya, iya. Terus tetap nggak takut keluar maghrib yang udah gedenya itu. Tetap takut. Karena ingat masa kecilnya dulu Iya. kayak gitu ya. Karena waktu itu udah sempat hilang. Sempat hilang. Hantu-hantunya ini. Iya, iya, iya. Tapi karena ada sesuatu yang kali ini jangan dilakukan. Terus dilanggar. Muncul lagi. 20 tahun kemudian muncul lagi. Oh. Teror itu datang lagi dan lebih banyak korbannya loh. Lebih banyak di luar anak-anak yang waktu itu. Heeh. Kamu main di situ berarti? Alhamdulillah main. Jadi apa? Saya jadi warga di situ. Jadi warga. Jadi warga. Jadi warga yang ini, yang kalau ada wawancara yang di belakang diri gitu. Warga biasanya terus diwawancara. Ini ada firasat nggak warga? Nopi-nopian warga. Jadi warga. Jadi warga ngapa? Makanya hadir, yang penting hadir. Yang penting hadir. Heeh. Scene-nya kayak gimana kok jadi warga? Saya Sampean, di situ. Pokoknya saya di situ itu bareng nama saya Pak Joko. Pak Di Joko. film ini. Punya gerombolan namanya Amir. Amir. Nah, Amir tuh siapa yang main? Bagas. Bagas. Teman dari Semarang. Heeh. Nah, kami itu selalu ikut arahan dari Pak Hansip. Pak Hansipnya Mas Sadan Agung. Oh, Sadana ya. Oke, kita ngikut terus kemanapun Pak Hansip. Itu di mana ceritanya si setnya, lokasinya? Di lokasi syutingnya. Ceritanya atau di ceritanya itu lagi di desa kah di Giri kota? Tirto. Desa Giri Tirto. Di- Tapi itu bukan di desa Giri Tirto beneran, hanya nama. Hanya nama. Heeh. Terus gimana kejadiannya? Jadi di sana kamu ngikutin Hansip, kenapa dari awal kok tahu-tahu ngikutin Hansip gitu? Karena kita pengen menyelamatkan anak-anak ini. Dan kenapa kok ada sesuatu yang ganjal? Ya nggak tahu awalnya. Nggak tahu kenapa kok janggal. Terus akhirnya ada kayak ini Mas. Firasat-firasat loh. Ini kenapa kok makin aneh desa ini? Dicari tahu. Pak siapa tadi namanya?
Saya, Heeh. Pak Joko. Pak Joko. Heeh. Pak Joko emang nggak kerja gitu, ngikutin nasib tuh. Kerjanya apa Pak Joko? Anggur. Nganggur ya, ya Anggur. pantas ya. Pak Joko. Ya. Jadi ikut. Nah tapi kan tadi katanya anak-anaknya udah gede. Nah, ini anak-anak dari desa lain. Oh dia dari desa lain, Iya. beda lagi yang udah gedenya itu. Beda lagi. Oh Beda ya lagi berarti yang setan yang dari dulu anak-anak kecil muncul lagi terus ke desa lain ini. Ya, yang anak-anak dulu awalnya kecil, yang udah jadi gede, itu yang tahu sejarah desa itu. Jadi dia yang ngasih tahu kami. Gitu. Dan itu apa namanya syutingnya di sana terus apa? Syutingnya yang saya tahu di Jogja. Oh di Jogja, di daerah full. sana terus full di Jogja. Jadi emang nanti nuansanya tuh di pedesaan gitu, Nggih. gak ada kota-kota gitu. Ada scene dikit, tapi mungkin lebih banyak di desanya ya. Lebih banyaknya di desa. Oh. Kemarin aku syuting kalau nggak salah deket rumah Mas Beni itu. Oh dekat rumah Mas Beni. Mas Beni Wates tuh, Kulon Progo atau apa tuh. Iya. Dekat-dekat gitu. Pokoknya ini rumah Mas Beni. Iya. Buru-budur ya syuting detail aja ya. Ya dekat-dekat juga lah dari Wates gitu. Bikin story Mas Beni nyamber itu dekat rumah aku, Pak. Sedekat itu ya. Sedekat itu. Iya. Nggak diajak sekalian biasanya kalau kayak gitu-gitu suka yuk masukin frame juga lah kayak gitu ya. Enggak ya. Lagi laris beliau. Iya. Pas ini kan ini filmnya film hantu loh, film setan loh pokoknya ya. Setan, horor. Ada kejadian-kejadian loh, pasti ada nggak? Wah. Nah, kemarin alhamdulillahnya enggak ada Mas kalau kejadian yang horor, cuma kejadian di lokasi yang aku rasain adalah ini. Apa? Aku keliru terus ya. Takut beda film ya? Takut beda film. Kebanyakan film kok ya? Bukan. Apa? Saya keliru terus ini pas acting loh, apalagi kalau acting masih verbal, masih aman. Ada gerakan-gerakan tuh aku keliru Mas. Saking bagusnya setan-setannya mungkin jadi kelihatan nyaru. Ini beneran apa enggak gitu ya? Bukan, maksudnya pas take loh, pas take. Aku salah ya Mas. Kalau dialog aman. Dialog ini aman. udah main ini gestur-gestur. Scene memburu hantu. Itu aku banyak retake itu hampir ada 7 sampai. Kenapa? Pikiran apa tuh? Apa? Kepikiran apa kok bisa salah-salah terus? Karena nggak tega Mas, jadi scene-nya nampar. Oh. Aku nggak tega kalau kena beneran. Ada scene nampar. Ya, padahal nggak harus kena, harus segini tok nggak apa-apa. Cuma ngepasinya aku. Pak Joko kurang ajar juga, udah nganggur tampar-nampar orang. Banyak nampar ya? Lumayan. Tapi nggak kena Mas. Nggak kena toh. Tapi berarti di film itu ada beberapa scene Pak Joko nampar. Satu scene doang. Oh satu scene doang. Cuman berkali-kali karena disalah-salangin. Oh ketagihan. Berarti kamu itu udah jadi nampar. Nggak disalah-salahin, emang saya salah. Pokoknya itu. Nah itu waktu nampar, salah yang terakhir. Masa salah terus, kasihan ini teman-teman bapak-bapak yang produksi ini capek loh. Udah tinggal malam loh, malam. Terakhirnya nampar. Aku kencengin Mas. Wah, persis kayak gini. Persis kayak gini. Pas kena kamera yang kotak itu. Bener. Makin lemes aku. Ya ampun. Kamera yang puluhan juta itu. Ya puluhan juta. Ya Allah. Tak gitu. Aku ya. Langsung loh Mas, aku langsung datang ke meja sutradara. Ampun Pak. Ampun. Iya, itu lebih horor dari lihat setan. Bener ya, bener. Itu lebih horor. Tapi aman. Dengkul lemes Mas. Ya, alhamdulillahnya aman. Alhamdulillah. Kalau enggak, cuma mental kena beneran itu. Sampai sekarang masih ingat aku kejadian itu. Nanti pas pas nonton film ini berarti ingat aja tuh ada adegan Pak Joko nampar itu behind the scene-nya ada kena kamera tuh nanti ya. Ya semoga adegannya nggak di-cut. Ya harusnya jangan, itu jangan. penting kamera sampai ketabok tuh. Berarti itu bisa mulai ditontonnya kapan nih sih waktu maghrib? 28 Mei. 28 Mei. Oh bentar lagi dong ya. Di bioskop ya. Di bioskop. Ini cepat Mas, termasuk kemarin kaget aku pas syuting tuh langsung diedit. Oh, pakai pas syuting langsung diedit di tempat. Iya, maksudnya pakai CapCut. Langsung di HP. Sebentar Mas Nope. Terus dijedak-jeduk. Maksudnya langsung dikirim ke editing gitu. Oh, pakai ini apa? Kurir. Wah, kurang tahu saya. Kalau itu. Pokoknya dikirim ya langsung. Ya. Syutingnya terakhir kapan emang? Apa? Syuting terakhir itu kapan? Saya kemarin syuting kalau nggak salah itu bulan apa ya, lupa aku, kalau nggak Januari, Februari. Oh, pokoknya awal tahun ya, cepet. Ya, cepet toh. Langsung. Mei tayang. Mei langsung tayang. Berarti Mei tayang apa premiernya tuh? Tayang. Oh, tayang 28 Mei itu tayang di bioskop. Bioskop apa?
Kesayangan Anda. Iya, benar. Benar. Kaget aku. Itu harus kesayangan, benar, harus Kaget kesayangan. aku. Ya wes, itu nanti ya tanggal 28 Mei. Siap. Apa judulnya tadi? Waktu Waktu Maghrib Maghrib 2 hanya di bioskop kesayangan Ya, Anda. ini karya. Tope jadi Pak Joko, Ya. Sinabok terutama ya. Ingetin ya. Sinabok. Sinabok mudah-mudahan sih ada ya. Enggak diedit ya. Aku tunggu-tunggu tuh scene itu. Semoga. Bisa jadi diulang-ulang. Ini filmnya Pak Tata, Mas. Sejatinya saya bangga ada di Pak proyek siapa? ini. Pak Sidarta Tata. Oh, Pak Sidarta. Ya. Ya. Bangga saya yang Ya, bikin film Waktu Maghrib 1, 2. Ya. Ya, mudah-mudahan sukses film Waktu Maghrib Amin. yang pertama ya. Amin. Dan tadi akhirnya kita udah tahu beberapa tentang tadi masalah maghrib-maghriban, terus kita tahu juga topik-topik lain tadi bareng Nope yang naik motor, terus apa tadi ya kuli Jawa, terus yang jaksel sama tentang keluar waktu maghrib itu setan apa enggak. Nah tadi kita banyak tidak setuju intinya ya. Ya kita banyak Ya tidak apa-apa, namanya pendapat, kita negara demokrasi di mana kalau tiap berpendapat tentu tidak ada intimidasi atau ting-ting-ting bakso ya. Karena ini negara demokrasi. Ya udah itu aja dari belum tahu, dan bukan podcast namanya kalau tidak ditutup dengan sulap. ada sulap. Ya. Mana kartunya tadi? Ada sulap. Itu bukan, coba lihat. Kayaknya itu. Ada sulap. Namanya sulap, podcast pasti ditutup dengan sulap, toh? Ngeri. Ya bener lah. Ya. Ini ada setumpuk kartu di sini. Kamu bilang stop di mana aja. Oke. Ya. Stop. Oke, silakan diambil. Udah. Udah lihat? Kasih lihat kamera boleh. Oke. Terot. Wes, Sudah. taruh lagi. Ya. Dah. Oke. Sudah. Boleh dikocok. Oke. Ini mau sampai apa ini? Wes. Dah. Udah? Ya. Nah, kau pilih yang mana? Aku pilih ini. Lo enggak, maksudnya tumpukan. Bukan yang ini. Ini, oke. Ya. Sampean pilih yang mana, tumpukan mana lagi? Ini. Oke. Sini. Sampean ke duduk tengah sini, duduk tengah. Saya. Madep situ. Madep sini, enggak madep sana. Ya. Duduk tengah sini. Madep sini. Nah, sini. Ya. Ini. Ya. Terus madep sana sampai lempar ke belakang. Lempar semuanya. Lempar. Let's. Wes. Dah. Terus balik lagi. Lihat ada itu. Ya. Coba lihat. Terus? Kartunya berapa tadi? Udah tahu. Berapa? Angkanya? 4. 4 apa? 4 merah ya, Pak? 4 merah. Ya, coba. Sampai nggak ragu? Hah? Sampai nggak ragu? Apa? Sampai nggak deg-degan ragu gitu? Ya. Coba ya? Coba. Mas, tolong Mas. Oke. Ambil. Bener ya? Kok bisa? Iso. Mas, kok bisa Mas? Iso. Jin nih habis maghrib. Kok bisa? 4 semua ya? Enggak. Oh iya ini. Beda ya? Iya sama.